Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kita akan kumpas tuntas, kita akan diskusi di mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Kali ini tema yang akan kita usung adalah konsep manajemen peserta didik yang akan dipresentasikan oleh teman kita mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam atas nama Saudari Maulidia Fania dan Nur Saada. Kita akan perdalam, kita akan diskusi tentang konsep manajemen peserta didik melalui presentasi yang akan disampaikan mereka berdua. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik menurut Mulyasa. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan dan pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut. Dari suatu madrasah atau lembaga pendidikan, manajemen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan. Karena siswa itu merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Manajemen peserta didik juga merupakan suatu penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik. Semata pencatatan data peserta didik, tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah. Manajemen peserta didik juga bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah itu berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang baik serta agar siswa itu dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen peserta didik, yang mana fungsi manajemen peserta didik secara khusus dirumuskan, yaitu yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum yaitu kecerdasan, kemampuan khusus yaitu bakat, dan kemampuan lainnya. Yang kedua yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Yang ketiga yaitu fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Hobi, kesenangan, dan minat peserta didik demikian patut disalurkan. Oleh karena itu juga dapat menunjang terhadap perkembangan peserta didik secara keseluruhan. Jadi, fungsi yang pertama, pengembangan individualitas peserta didik atau pengembangan diri peserta didik. Fungsi ini bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang sesuai dengan bakat
minat dan kemampuan peserta didik. Yang mana contohnya seperti gambar di atas ini ya. Gambar peserta didik yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dengan mengikuti organisasi OSIS, mengikuti organisasi pramuka, dan mengikuti lomba-lomba yang ada dan sesuai dengan kemampuan bakatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.